Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Yang kali ini Pak Aris akan menyampaikan materi pada modul spekta untuk pelajaran IPA tema 5 subtema 3. Silakan kalian buka halaman 31 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai kegiatan hari ini. Soal nomor 1, berikut jenis benda yang biasa digunakan untuk bercermin di rumah, yaitu cermin datar. Nomor 2, contoh penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada, coba lihat, yang A adalah gambar loop, yang B spion, yang C jendela rumah, dan yang D adalah senter. Untuk cermin cembung bisa kita lihat pada spion kendaraan. Nomor 3, untuk mengamati permukaan laut dari dalam laut, para awak kapal selam menggunakan alat yang B anak-anakku, yaitu pada periskop. Yang A itu gambar teleskop, yang C itu gambar mikroskop, dan yang D adalah gambar stetoskop sebagai alat medis atau kedokteran. Nomor 4, cara kerja periskop memanfaatkan sifat cahaya, yaitu memantulkan cahaya. Nomor 5, hasil bayangan alif saat bercermin yaitu tegak. Sifat cermin tegak seperti bendanya merupakan ciri-ciri dari cermin datar. Anak-anakku, sifat bayangan pada cermin datar adalah bersifat maya, tegak, sama besar, dan bertukar posisi. Maksudnya bertukar posisi, bila kita bercermin di depan cermin datar, kita memegang spidol di tangan kanan, maka yang terlihat di dalam cermin, spidol dipegang di tangan kiri. Nomor 6, cermin yang permukaan pantulnya berbentuk cekungan, berarti di situ ke arah dalam, maka disebut dengan cermin cekung. Nomor 7, bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah lebih besar dari benda aslinya, namun bayangan benda terlihat terbalik. Nomor 8, bayangan yang dibentuk oleh lensa, sekali lagi lensa bukan cermin. Lensa cembung, contohnya pada loop atau kaca pembesar, yaitu bayangan lebih besar dari ukuran aslinya. Nomor 9, bayangan yang tidak tampak pada cermin tetapi dapat ditangkap di depan layar disebut dengan bayangan nyata atau sejati. Soal nomor 10, soal terakhir untuk pilihan ganda. Berikut ini yang merupakan sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar adalah tegak, maya, ukuran bayangan sama dengan bayangan benda, serta bertukar posisi, berarti yang B. Soal angka Romawi 2, nomor 1, cara kerja kacamata adalah apabila benda jauh, bayangan benda bersifat nyata dan terbalik. Dari sifat tersebut, kacamata menggunakan lensa cembung. Jadi itu bukan cermin, nak ya. Kacamata itu menggunakan lensa, bukan cermin. Tolong untuk kata cermin diganti dengan lensa. Nomor 2, alat optik pada gambar di samping, yaitu loop, berguna untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Nomor 3, teropong bintang atau teleskop yang diciptakan oleh Galileo Galilei digunakan untuk melihat benda-benda langit atau benda-benda yang letaknya sangat jauh. Nomor 4, reflektor pada lampu mobil maupun pada senter menggunakan cermin cekung. Nomor 5, alat yang digunakan untuk mengamati situasi permukaan laut pada kapal selam yaitu periskop. Sudah hampir waktu Jumatan tiba, anak-anakku. Kita lanjut ke angka Romawi 3.
Soal nomor 1, sebutkan sifat-sifat dari cermin cembung. Yang pertama, memiliki permukaan lengkung ke depan. Yang kedua, yaitu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Soal nomor 2, sebutkan 3 contoh alat yang penggunaannya menggunakan lensa. Yang sedang Pak Aris pakai ini kacamata, kemudian kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Nomor 3, sebutkan 2 contoh benda yang cara kerjanya menggunakan cermin cekung. Ada 2 yang bisa kita sebutkan, yaitu reflektor pada lampu mobil atau motor serta reflektor pada senter. Nomor 4, apa manfaat cermin datar pada periskop? Cermin datar yang digunakan pada periskop digunakan untuk memantulkan bayangan benda. Soal terakhir nomor 5, perhatikan gambar. Gambar itu adalah gambar kamera. Jelaskan prinsip kerja pada kamera. Anak-anakku, perlu diketahui bahwa kamera memiliki prinsip kerja sama dengan mata kita, di mana pada kamera ada lensa sama seperti pada mata. Kemudian kamera juga memiliki diafragma, yaitu bagian dari kamera yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya atau jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ini sama persis dengan pupil pada mata. Kemudian pada kamera juga ada yang namanya film. Film ini merupakan bagian dari kamera yang berfungsi tempat terbentuknya bayangan pada benda. Sama seperti pada mata, di mata juga ada bagian mata yang berfungsi sebagai tempat bayangan benda, yaitu retina. Demikian anak-anakku semuanya materi untuk IPA hari ini. Jangan lupa, utamanya kalian anak-anakku putra, hari ini adalah hari Jumat. Jangan lupa untuk pergi ke masjid menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.